Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Bunda Rita Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jaga diri selama belajar di rumah. Baik anak-anak, kita sudah bertemu lagi di pekan kedua di bulan Agustus, yaitu tepatnya hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sebelum belajar. Abata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu bab 2 tentang koordinat kartesius kelas 8 di semester ganjil. Pengalaman belajar apa yang akan kalian dapatkan setelah kita menyimak video pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi A titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, B titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Itu pengalaman belajar yang akan kita dapatkan pada hari ini. Untuk pengalaman belajar yang kedua akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sistem koordinat terdiri dari dua, yaitu tergantung dengan posisi titik dan posisi garis. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang posisi titik berasal dari titik asal berdasarkan sumbu X dan berdasarkan sumbu Y. Sebelum kalian melanjutkan pembelajarannya, agar kalian paham apa itu koordinat kartesius, kita mengenal dulu sistem koordinat. Simak video berikut ini ya. Let's check it out.
sudah mengenal bukan koordinat kartesius? Pasti masih ingat ya bagaimana bentuk koordinat kartesius. Agar kalian lebih paham lagi, Ustazah akan mengulang kembali. Yang pertama, pengertian koordinat. Diberikan sumbu koordinat. Koordinat kartesius adalah letak suatu titik yang ditulis dengan x, y. Sumbu koordinat terdiri dari sumbu x, di mana sumbu x disebut absis, dan sumbu y disebut dengan ordinat. Daerah dari sumbu x positif dan sumbu y positif disebut dengan kuadran 1. Daerah yang terletak pada sumbu x negatif dan sumbu y positif disebut dengan kuadran 2. Daerah selanjutnya, yaitu yang terdiri dari sumbu x negatif dan sumbu y negatif, disebut dengan kuadran 3. Dan yang terakhir, daerah yang terletak pada sumbu x positif dan sumbu y negatif disebut dengan kuadran 4. Oke, selanjutnya, yang kedua, menentukan letak suatu titik terhadap sumbu x dan sumbu y. Letak titik koordinat disimbolkan dengan x, y. Perhatikan gambar di samping. Contoh yang pertama, dari sumbu x dibuat titik yang berjarak 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, maka terletak di 3,5. Terletak di kuadran 1. Titik 3 disimbolkan dengan koordinat x dan titik 5 adalah koordinat y, maka titik tersebut disimbolkan dengan 3,5. Contoh yang kedua adalah dari titik 0, 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah, maka diperoleh titik koordinat negatif 5, negatif 3, terletak pada kuadran ke-3. Negatif 5 mewakili koordinat x negatif dan titik negatif 3 mewakili koordinat y negatif. Ayo kita amati bersama-sama. Coba sekarang kalian amati posisi titik A, B, C, dan D terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik pertama, koordinat A, terletak pada 2,2, yaitu 2 satuan ke kanan dan dilanjutkan 2 satuan ke atas. Titik B terletak pada 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah, yaitu titik 2, negatif 4. Kemudian titik C berada pada negatif 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, maka titik koordinatnya adalah negatif 4,3. Kemudian titik D adalah 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah, maka koordinat titik D adalah negatif 6, negatif 5. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah dapat untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu x dan y. Next. Materi yang ketiga yaitu menentukan letak suatu titik terhadap titik asal. Perhatikan sumbu koordinat berikut. Tujuan kita adalah menentukan posisi pasar, perumahan, dan tenda terhadap pos utama. Pos utama, letak pasar, letak tenda, letak perumahan, dan letak hutan. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan titik asal, yaitu pos utama 0,0. Langkah kedua,
Anggap saja pos utama itu sebagai titik acuan, yaitu titik 0,0. Langkah ketiga yaitu tentukan koordinat X dan Y pada pasar, perumahan, dan tenda terhadap pos utama. Jadi kita perhatikan dari titik 0,0 kita menentukan koordinat X dan Y. Oke, pasar terletak adalah 3 satuan ke kanan dan kemudian 4 satuan ke atas. Maka koordinat titik pasar adalah 3,4. Selanjutnya perumahan. Perumahan adalah dari pos utama berjalan 2 titik ke kiri atau 2 satuan ke kiri, kemudian 4 satuan ke bawah. Maka pasar memiliki koordinat -2, -4. Selanjutnya tenda. Dari pos utama atau titik 0,0 yaitu 0 langkah atau diam di sumbu X, kemudian 3 langkah ke atas, 3 satuan ke atas di sumbu Y. Maka koordinat titik tenda adalah 0,3. Begitu anak-anak. Coba kalian berdiskusi atau coba kalian kerjakan di rumah. Bagaimanakah posisi hotel, rumah sakit, dan sekolah terhadap pos utama? Terlihat di situ ada hotel di kuadran 1, kemudian sekolah di kuadran 3, dan rumah sakit di kuadran ke-4. Hotel disimbolkan dengan X1, Y1, sekolah disimbolkan dengan X2, Y2, rumah sakit X3, Y3. Tuliskan koordinat tersebut di buku kalian ya. Jadi nanti ketika kita tatap muka, Ustazah akan minta itu sebagai tugas 1 dalam bab koordinat kartesius. Kerjakan di buku tulis kalian. Oke, next. Materi keempat yaitu menentukan letak suatu titik terhadap titik tertentu. Perhatikan sumbu koordinat berikut. Dimisalkan kita menentukan posisi pasar, perumahan, dan tenda terhadap hutan, di mana posisi hutan tidak berada pada titik 0,0, melainkan pada titik 2,-2. Maka langkah pertama adalah tentukan titik asal, yaitu titik 2,-2. Langkah kedua, anggap hutan sebagai titik acuan. Sama seperti pos utama tadi, namun kita untuk kali ini menentukan pos utama adalah hutan, atau titik acuannya adalah hutan. Langkah berikutnya, tentukan koordinat X dan Y terhadap hutan. Baik, kita melihat pasar. Pasar berjalan dari hutan yaitu 1 langkah ke kanan dan 6 satuan ke atas. Kemudian perumahan itu 4 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke bawah. Maka koordinat perumahan dari hutan adalah -4, -2. Bagaimanakah dengan tenda? Ya, untuk tenda adalah -2 karena kita berjalan ke kiri 2 langkah dan +5 karena kita berjalan 5 langkah ke atas. Baik anak-anak, itu tadi adalah kegiatan kita untuk menentukan titik pada sumbu koordinat. Ustazah punya
tugas menantang untuk kalian. Ustazah memiliki peta Indonesia, di mana peta Indonesia itu terdapat sumbu koordinat, namun sumbu koordinatnya bukan X dan sumbu Y, melainkan adalah garis bujur dan garis lintang, di mana garis bujur itu memisahkan antara barat dan timur, sedangkan garis lintang adalah memisahkan atau membatasi antara daerah utara dan daerah selatan. Nah, tugas kalian nanti adalah menentukan salah satu, bisa pulau atau bisa kota dari peta tersebut. Ustazah kasih contoh, misalnya Ustazah ingin mengetahui di manakah letak astronomis dari Jakarta. Maka kita tarik Jakarta menuju ke garis lintang selatan. Nah, di situ kita dapatkan Jakarta kira-kira adalah 7 derajat lintang selatan. Nah, berdasarkan bujur timur adalah 107 derajat bujur timur. Nah, tugas untuk kalian adalah di manakah letak astronomi dari Pulau Bali. Oke, silakan dikerjakan di buku kalian ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengamati penjelasan dari Ustazah Rita. Kegiatan selanjutnya adalah silahkan kerjakan latihan soal dengan klik link di bawah ini. gg.bg garing mat 8c tanda hubung tugas tanda hubung 1208. Ustazah tunggu sampai hari ini pukul 23:59 atau jam 12:30 malam ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jaga kesehatan. Semoga kita segera untuk pembelajaran tatap muka. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Ustazah Rita. Jangan lupa untuk presensi nama dan kelas di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen di Bunda Rita Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.